الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sebelum saya bacakan tentang melanjutkan pembicaraan kita tentang Sirah Nabawiyah, minggu yang lalu ada pertanyaan, yaitu ma ra'yukum an kitab Khulasa Nurul Yaqin fihi yadhkur anna walid Rasul tuwfiya wa umruhu 18 sanah عند الرسول في بطن أمي هل هذا صحيح وهل الصحيح ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang buku Khulasa Nurul Yaqin. Khulasa Nurul Yaqin ini ringkasan dari buku yang asli yang bernama Nurul Yaqin. Nurul Yaqin ini dikarang oleh seorang dari Al-Azhar namanya Muhammad Al-Khadir, Syekh Muhammad Al-Khadir. Kemudian diringkas oleh seorang bernama Umar Abdul Jabbar. Umar Abdul Jabbar ini seorang Saudi, dari Saudi ya, dahulu polisi, sudah meninggal. Pernah ke Indonesia sini, lama di Indonesia. Dia meringkas buku ini tentang buku yaitu Nurul Yaqin, namanya Khulasa Nurul Yaqin yang dijual di mana-mana. Dan buku ini yakni bagus. Kemudian Nurul Yaqin disebut di sini hal tufiya wa umru 18 sanah, yakni ayahnya Rasulullah SAW meninggal umurnya 18 tahun. Dan di buku Nurul Yaqin ini atau Khulasa Nurul Yaqin tidak disebut di situ bahwa 18 itu. Yang disebut di situ ketika dia kawin dengan ibunya Rasulullah SAW, Aminah binti Wahab, umurnya 18 tahun. Disebut gitu, bukan tufiya, waktu dia meninggal. Nah disebut itu. Ayahnya Rasulullah SAW meninggal umurnya 25 tahun. Semua ahli sirah mengatakan demikian, 25 tahun. Bukan 18 tahun. Di Nurul Yaqin atau di Khulasa Nurul Yaqin disebut bahwa ketika ayahnya Rasulullah SAW mengawini ibunya Rasulullah yang bernama Aminah binti Wahab, itu umurnya 18 tahun. Bukan waktu meninggal dunia, dia tidak mengatakan meninggal dunia 18 tahun. Kemudian yang sahih dalam Sirah Nabawiyah, ayahnya Rasulullah SAW meninggal umurnya 25 tahun. Ayahnya Rasulullah SAW, Abdullah, waktu kawin dengan ibunya Rasulullah, umurnya waktu itu 25 tahun. Tak lama dia meninggal. Abahnya tadi ketika dia pergi ke negara Syam untuk berdagang. Mati di kota Madinah. Waktu itu ibunya hamil Rasulullah SAW. Umurnya waktu itu 2 tahun, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Waktu itu Rasulullah SAW umurnya. Ini tentang pertanyaan anak tadi, tidak tahu siapa namanya. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Sirah Nabawiyah, yaitu Wafd Najran. Wafd Najran, utusan Najran. Najran kota di Saudi sekarang. Najran itu dahulu di Yaman. Sekarang di Saudi Arabia. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wafd Nasara Najran wa hum 60 rakiban. Wafd Najran ini, utusan Najran datang ke Rasulullah SAW dengan membawa 60 orang. Minhum 24 min ashrafihim. Di antara mereka 24 dari pembesar-pembesar mereka. Faminhum al-Aqib Amirul Qaum. Al-Aqib ini adalah kepalanya mereka. Amirul Qaum wa dzu ra'yihim, dan dia pendapatnya dia itu yang dipegang oleh kaumnya. Wa sahibu masyuratihim, apabila mereka bermusyawarah, yakni al-Aqib ini adalah orang yang diambil omongannya.
dihormati di sana sebagai pemimpin mereka. Walladzi la yasduruna illa ar-ra'yihi wa amrihi. Mereka tidak bisa mengeluarkan perintah atau omongan kecuali dengan persetujuan Al-Aqib ini. Wa ismuhu Abdul Masih, namanya dia Abdul Masih, seorang Nasrani. Wa ma'ahu akhar wa huwa sahib rahlihim wa mujtama'ihim wa ismuhu Al-Ayham. Dan bersamanya seorang, yakni dia orang ini namanya Al-Ayham, dia bagian menjaga kendaraan-kendaraan mereka, dan apabila ada perkumpulan mereka itu dia ini adalah orangnya, Ismul Ayham. Wa Abu Haritha ibn Alqamah ahad Bakar bin Wa'il, dan di antara mereka ada seorang bernama Abu Haritha ibn Alqamah, salah satu dari Banu Bakrin bin Wa'il. Wa usqufuhum wa khairuhum wa habruhum wa imamuhum, dia adalah orang yang paling alim di antara mereka tentang din Nasrani. Asqufuhum yakni rahib, dia itu seorang pendeta mereka, kepala pendeta mereka. Wa habruhum, paling alim di antara, habr artinya alim. Wa imamuhum, dan imam mereka masalah agama. Wa sahib midarasahum, dia adalah sahib midarasahum, yakni dia adalah orang yang mengajari mereka, orang yakni terpandang. Wa kana Abu Haritha qad syarafa fihim wa darasa kutubahum. Abu Haritha ini, pendeta ini, telah mempelajari agama Kristen, agama Masihi, agama Nasrani. Wa darasa kutubahum, dan mempelajari buku-buku mereka. Hatta hasuna ilmuhu fi dinihim, sampai dia itu seorang yang paling pandai di negaranya masalah ad-din Nasrani. Kita tidak mengatakan ad-din Masihi, tapi ad-din Nasrani, karena Al-Masih alaihissalam tidak membawa ajaran yang diajari sekarang oleh orang-orang Kristen. Al-Masih mengajarkan kepada manusia dahulu adalah Al-Injil, yakni firman Allah yang sebenarnya. Kemudian dirubah oleh orang-orang Yahudi, orang-orang dari mereka, sampai tidak bisa diambil sebagai dalil dari mereka itu. Wa Abu Haritha ini telah mempelajari agama Kristen, yang Kristen sekarang. Wa kanat mulukur Rum min ahli Nasraniyah qasyarrafuhu wa mawaluhu wa banaw lahu al-kanais. Dahulu negara-negara Nasrani dari Daulat Rum dulu memberi kepadanya uang banyak, harta banyak untuk membangun gereja-gereja, dan dihormati oleh raja-raja dahulu, raja-raja Nasrani, yakni Abu Haritha ini. Falamma tawajjahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka pergi ke kota Madinah ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalasa Abu Haritha ala baghlatin lahu mutawajjihan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Haritha ini menunggangi baghla, saya telah mengatakan baghla itu yaitu hasil kuda sama himar, itu melahirkan baghla namanya. Ketika mereka pergi menuju ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, wa ila jambi akhun lahu yuqalu lahu Karaz, dan di sebelahnya bersamanya seorang saudaranya, yuqalu lahu Karaz, namanya Karaz bin Alqamah, yusayiruhu, berjalan bareng sama dia. Idza atharat baghlat Abi Haritha, baghlah Abi Haritha itu tersandung atau dia itu kena batu baghlah tadi. Faqala lahu Karaz berkata, ta'isal ab'ad, celaka al-ab'ad. Al-ab'ad yang dimaksudkan sama dia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'isal al-ab'ad, yaqul hakadha. Al-ab'ad yang jauh, yang maksudnya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka yani. Faqala lahu Abu Haritha, maka Abu Haritha pendeta yang paling
pandai dalam agama Kristen. Antara mereka mengatakan, bal anta ta'ista, engkau yang celaka, bukan Rasulullah, bukan Muhammad. Faqala lahu, maka heran saudaranya itu, lima ya akhi, dia bilang, kenapa engkau mengatakan demikian? Betulnya engkau setuju dengan omonganku. Faqala Abu Haritha ini berkata, wallahi innahu lan nabiyyul ladzi kunna nantadhiruhu. Demi Allah, dia itu adalah nabi yang kita tunggu-tunggu. Ya, ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu, Muhammad itu adalah nabi yang akan datang akhir zaman. Ini adalah nabi betul-betul. Tahu Abu Haritha itu tahu ketika dia mempelajari buku-buku mereka. Wallahi innahu lan nabiyyul ladzi kunna nantadhiruhu. Qala lahu Karas, maka saudaranya Karas bertanya, "Fama yamna'uka wa anta ta'lam hadza?" Loh, kalau engkau tahu bahwa Muhammad ini adalah nabi yang sebenarnya, kenapa ente kok tidak masuk ke agama Islam? Kalau ente tahu betul-betul. Qala ma sana'a bina haula'il qaum. Apabila saya masuk ke dalam agama Islam, saya akan berbuat apa sama kaumku? Mereka akan membunuhku. Dan apabila aku masuk ke dalam agamanya dan selamat dengan pembunuhan, saya adalah seorang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, tidak dihormati sama umatku. Ma sana'a bina haula'il qaum walau fa'altu naz'u minna kullama tara. Akan dicabut jabatanku semuanya. Aku adalah seorang yang tidak berguna. Jadi orang ini tahu bahwa Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah ini, Rasulullah SAW adalah Rasul yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu di akhir zaman. Dia tahu betul, tapi dia tidak mau masuk karena kedudukan. Eman dia kedudukannya, hartanya, istananya. Ini persis apa yang terjadi kepada Heraklius yang saya telah ceritakan tentang ceritanya Heraklius. Ketika dia mendapatkan surat dari Rasulullah SAW diajak untuk masuk Islam, dia tahu betul bahwa Muhammad bin Abdullah ini adalah Rasulullah SAW. Dan ceritanya panjang, kemudian dia tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Karena ya seperti ini, tahtanya, kerajaannya akan habis. Jadi dia menginginkan dunia, tidak mau akhirat. Apabila dia masuk ke dalam agama Islam, dia akan mendapatkan dua pahala, tempatnya di surga. Tapi dia menginginkan jahanam untuk demi dunia. Cerita ini disebut di sini, cerita ini kita ceritakan yang lain, yaitu qissat Abi Muhammad al-Mayurqi. Abi Muhammad al-Mayurqi ini dahulu seorang Nasrani, dia dari Mallorca. Mallorca ini adalah di Spanyol sekarang. Dia telah mengetahui bahwa bangsa Arab, orang-orang Islam dahulu telah menduduki Spanyol selama 800 tahun. Kemudian diusir mereka dari Spanyol, kemudian diazab orang-orang muslimin di sana, disiksa yang luar biasa, yang dalam sejarah dinamakan Mahakim Taftish. Kemudian disebut di sini, wa Mallorca ini adalah jazirah, sebuah pulau paling besar di Spanyol. Sampai sekarang ada, terkenal. Wa hiya qissah ajibah musyabah li hadhil qissah. Ini kisah Muhammad al-Mayurqi ini adalah kisah yang ajib, yang mengherankan, yang seperti saya mengatakan tadi tentang wafad Najran ini. Mereka menginginkan dudukan, menginginkan dunia, persis yang itu. Disebut di sini yarwi halana Abu Muhammad Abdullah al-Mayurqi. Dia dipanggil Abu Muhammad ketika dia masuk Islam, namanya dinamakan Abdullah, dan dilaqab dikunya Abu Muhammad. Waqad kana Nasraniyan, dahulu dia seorang Nasrani. Thumma aslama, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Wa dzakara qissat islami, dia menyebutkan di sini sejarah bagaimana dia masuk ke dalam agama Islam. Qala, dia berkata, lama balagtu 6 sinin min umri, waktu saya sudah umurku 6 tahun, aslamani walidi ila muallim minal qissisin. Saya dibawa ke seorang qissis, yakni pendeta, untuk mengajari aku agama Kristen. Faqara'tu alaihi al-Injil, saya membaca al-Injil. Hatta hafidtu akthar min syatrihi mundu sanatain,
Selama 2 tahun saya telah menghafal lebih dari separuh Al-Injil. Thumma akhadtu fi ta'allum lughatil Injil. Kemudian saya ingin belajar yaitu bahasa Al-Injil. Bahasa Injil ini turun dengan bahasa waktu itu di zaman Isa alaihissalam. Dengan bahasanya seperti Al-Quran, bahasa Arab. Wal Injil wa hakadha. Dia kepingin serialnya, kepingin dia belajar bahasa Al-Injil. Wa ilmul mantiq fi 6 sinin. Dalam 6 tahun saya mempelajari itu bahasa Al-Injil dan Al-Mantiq. Al-Mantiq itu filsafat. Thumma rahaltu min baladi ila Madinah. Kemudian saya pindah dari kotaku ke kota bernama Larda, Spanyol, Larda. Min ardil Qastalan, dari negara Al-Qastalan. Wahya Madinatul Ilm 'inda an-Nasara. Dan Qastalan itu adalah kota ilmu untuk orang-orang Nasrani. Yakni kota yang atau negara yang paling dibanggakan oleh orang Nasrani apabila dia ingin belajar agama Nasrani, dia pergi ke kota itu. Fasakantu fi kanisatin liqisisin kabirus sinni indahum. Aku duduk bersama seorang pendeta. Dia tua, orangnya itu sudah tua, si pendeta ini. Kabirus sin indahum kabirul qadri. Di kalangan mereka orang ini dihormati luar biasa. Ismuhu Inqalau Martan namanya, Inqalau Martan. Wa kanat manzilatuhu fihim fil ilm wad din waz zuhd rafi'atun jiddan. Kedudukannya dalam masalah ilmu Injil yakni ilmu Nasrani, wad din agama, dan zuhud dia zahid yakni fil hayat, tak mau dunia yakni zahid. Rafi'atun jiddan, tinggi sekali. Yani orang ini alim dan dihormati di sana. Infarada biha fi zamanihi fi jami' ahli din Nasraniyah. Dia satu-satunya orang yang paling hebat waktu itu. Orang itu disebut di sini fakanat infarada biha fi zamanihi an jami' ahli din Nasraniyah. Dia yang paling diutamakan dalam agama Nasrani. Fakanat al-asila fi dinihim taridu alaihi. Soal-soal dari negara-negara bertanya tentang agama Kristen, dia yang jawab semua orang tadi. Taridu alaihi minal afaq, di mana afaq yang dari mana-mana penjuru dunia. Min jihatil muluk wa ghairuhum, dan juga raja-raja apabila kesulitan dalam masalah agama bertanya kepada orang tadi. Wa yusab hadhihi al-as'ila katsir min al-hadaya ad-dhakhmah. Apabila seorang raja bertanya kepadanya atau orang pembesar bertanya kepadanya, itu diberikan hadiah-hadiah kepada pendeta tadi yang luar biasa besar. Yakni apa namanya hadiahnya itu. Disebut di sini wa yashab hadhihi al-as'ila katsirun min al-hadaya ad-dhakhmah. Yakni yang sangat besar diberikan kepada pendeta tadi. Yakni pendeta ini kaya. Wa yarghabuna jami'an bitabarruk bihi, dan semua orang Nasrani ingin mendapatkan barokah dari pendeta tadi. Wa fi qubulihi lihadayahum, dan mereka mengharapkan hadiah-hadiah mereka diterima oleh siapa? Oleh pendeta tadi. Jangan sampai ditolak. Wa yatasharrafuna bidzalik, dan mereka apabila diterima itu adalah syaraf, yakni apa namanya? Kehormatan yang luar biasa buat mereka. Faqara'tu ala hadzal qissis ilm al-usul, yani usul Nasraniyah. Saya belajar sama pendeta ini usul Nasraniyah, ilmu al-usul wa ahkamihim. Wa lam anzal ataqarrab ilayhi bi khidmatihi wal qiyam bi katsir min wadha'ifi hatta sayyarani min akhass khawasihi. Saya duduk bersama pendeta itu, saya berkhidmat kepadanya, saya hormati dia, yakni seperti anaknya. Ataqarrab ilaihi bi khidmati wal qiyam bi katsir min wadha'ifi, sampai dia memberikan kepadaku yaitu apa namanya hal-hal yang dikerjakan oleh al-qissis tadi.
Umpamanya apabila dia sakit, saya ngajari anak-anak itu. Yang diganti oleh aku. Dan saya diberikan amanah sama dia untuk mengetahui ini. Sampai saya menjadi adalah muridnya yang paling setia. Yang paling dekat dengan pendeta tadi. Hatta sayyarani min akhas khawasihi. Min akhas khawasihi. Ini murid yang paling diutamakan oleh Qusais tadi. Wantahaitu fi khidmati lahu. Saya sudah selesai berkhidmah kepada pendeta tadi. Wa taqarrubi ilaihi, dan dekatnya aku kepadanya. Ila an dafa ilayya mafatih maskanahu. Mafatih maskanihi. Sampai dia memberikan kunci-kunci rumah-rumah yang ada di gereja itu dikasih semua kepada aku. Wa khazain ma'kalahu wa mashrabahu, dan tempat-tempat atau gudang-gudang masalah makanan, minuman yang dia punya itu, hadiah-hadiah yang datang dari negara-negara, dari raja-raja di Eropa, itu saya semua yang megang kuncinya. Jami' dzalika kulluhu ala yadi, semua di tanganku itu. Saking percayanya sama muridnya ini. Walam yastathni min dzalika siwa miftah baitun shaghir bidakhilihi maskanahu. Semua aku dikasihkan, diserahkan kepada aku kecuali satu, yaitu rumahnya dia. Maskan, yakni rumah kecil, di situ dia duduk di rumah tadi. Itu tok kuncinya yang dipegang oleh dia. Karena yakhlu fihi binafsi, dia apabila masuk ke rumahnya yang kecil itu, dia yakhlu binafsi, yakni ta'abbadullah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falazamtuhu ala ma dzakartu min al-qira'ah alaihi wal khidmah lahu 10 sinin. Saya berkhidmat dan belajar kepada pendeta tadi 10 tahun. Thumma asabahu maradun yawmun min ad-dahri. Pada suatu hari dia sakit. Fatakhallafa an hudur majlis aqranihi. Dia terlambat, tidak datang waktu itu. Dia setiap hari itu ada majelis bersama pendeta-pendeta yang lain yang datang dari mana-mana untuk beristifadah kepada pendeta tadi. Waktu itu dia tidak datang. Wa antadharahu ahlul majlis, ditunggu oleh sahabat-sahabatnya dari al-ulama an-Nasraniyah waktu itu. Wa mitadzakaruna masail min al-ulum, waktu mereka itu membahas salah satu dari masalah-masalah agama, masalah ilmu. Ila an afdha bihim al-kalam ila qaulillahi subhanahu wa ta'ala ala lisan Isa. Mereka berdebat. Gurunya itu tidak ada, saya mengatakan sakit. Mereka berdebat di majelis itu sampai ke firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di lisannya Isa alaihissalam. Isa berkata demikian di Injil. Innahu ya'ti min ba'di nabiyyun ismuhul Barqalid. Bahwa Isa ini setelah dia meninggal atau dia akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi akhir zaman yang bernama Al-Barqalid. Hakadha maktub di Al-Injil itu tertulis demikian. Disebut di sini Injil Yuhanna al-Ishah 16 al-Baqaratul Khamisah. Hakadha maktub di buku-buku mereka. Bahwa di akhir zaman Allah akan mengirim seorang nabi setelah Isa alaihissalam yang bernama Al-Barqalid. Fabahadhu bi ta'yin hadha an-nabi man huwa min al-anbiya. Maka di majelis itu diomongkan siapa nabi ini yang dimaksud di sini Al-Barqalid ini. Wa qala kullu wahid minhum bihasab ilmihi wa fahmihi. Setiap orang di antara mereka itu punya pendapat sendiri-sendiri. Fa'adhuma bainahum fi dzalika maqalahum. Tidak ada satupun yang sepakat. Yani semuanya berselisih, ini mengatakan demikian, siapa Al-Barqalid itu. Wa kathura jidaluhum, debat luar biasa ya, sengit debatnya waktu itu. Tsumman sarafu min ghairi tahsil faidah fi tilkal mas'alah. Kemudian mereka pulang masing-masing, sudah habis waktunya. Setiap orang pulang ke rumahnya dan tidak ada faedah sama sekali. Tidak mengetahui siapa Al-Barqalid. Fa'ataitu maskan Syekh sahib ad-dars al-madhkur. Kemudian saya pergi ke syekh tadi, guruku
pendeta tadi yang sakit itu. Di rumahnya yang kecil saya sebut itu. Faqala li, dia bertanya kepadaku, "Malladzi kana 'indakum al-yawm min al-ba'th fi ghaibati 'ankum?" Apa yang terjadi waktu aku tidak hadir, waktu aku sakit itu tadi di majelis itu, apa yang didebatkan? Katanya pendeta tadi tanya kepada Muhammad Abu Abdullah Al-Maryuqi itu. Fa akhbartuhu bi ikhtilafil qaum fi ismul Barqalid. Saya mengatakan tentang perdebatan antara mereka itu masalah perselisihan tentang Al-Barqalid itu. Siapa Al-Barqalid itu? Wa anna fulanan qad ajaba kadza. Si fulan dia bilang mengatakan Al-Barqalid itu kadza. Wa si fulan mengatakan Al-Barqalid hadza kadza. Wa saradtu lahu ajwibatahum. Saya tunjukkan kepada guruku tadi pendeta itu jawaban-jawaban mereka tentang Al-Barqalid tadi. Faqala li wa bimadza ajabta anta? Engkau bagaimana ijabatak? Bagaimana jawabmu tentang Al-Barqalid itu? Pendeta itu tanya kepada muridnya ini yang setia kepadanya. Faqultu bijawab al-qadhi fulan fi tafsir al-Injil. Saya menjawab seperti si fulan yang ada di Al-Injil, tafsirnya mereka terhadap Al-Injil. Faqala lima qassarat wa qarrabt. Kalau engkau tidak jauh dari yang kebenaran, dekat kalau dari kebenaran. Siapa Al-Barqalid itu? Tapi salah, semuanya salah dia bilang. Wa fulan akhta, fulan salah. Wa kada fulan an yuqarib. Si fulan itu hampir mengetahui tentang Al-Barqalid, tapi salah juga. Tidak ada orang tahu siapa Al-Barqalid itu. Yaqulu Abdullah Al-Maryuqi, falamma qala li, Abdullah Al-Maryuqi berkata, waktu dia mengatakan demikian, akhta'a fulan wa qarraba fulan walakin al-haq khilaf dzalik kullu, dia bilang. Pendeta itu. Si fulan itu jawabannya mirip, si fulan salah, si fulan, dan semua jawaban itu salah, dia bilang. Tidak benar, semuanya tidak. Karena tafsir hadzal ilmu syarif, karena tentang Al-Barqalid ini, tentang ilmu yang mulia ini tidak diketahui oleh siapapun di antara mereka itu. La ya'lamuhu illa al-ulama ar-rasikhuna fil ilm, kecuali orang yang alim betul-betul ar-rasikh fil ilm. Wa antum lam yahsul lakum min al-ilm illa al-qalil. Kalian ini tidak mendapatkan ilmu tentang agama Nasrani kecuali sedikit. Katanya si pendeta tadi, si alim ini. Fabadartu ila qadamaihi uqabbiluha. Kemudian saya pergi ke dia, mendekatkan diri dan saya ciumi kakinya. Qadamaihi, dua kakinya saya ciumi katanya dia. Wa qultu lahu ya sayyidi, wahai tuanku, faqad alimta anni irtahaltu ilaika min baladin ba'id. Engkau telah mengetahui bahwa aku ini datang dari negara yang jauh untuk belajar denganmu. Wali fi khidmatika 10 sinin, dan saya berkhidmat kepadamu 10 tahun. Hasaltu anka minal ulum jumlatan la uhsiha. Saya mendapatkan ilmu darimu banyak, tidak bisa saya hitung. Fala'alla min jamil ihsanikum an tamannamu alayya bi ma'rifat hadzal ism. Engkau telah memberikan ilmu kepadaku banyak. Kurang ini Al-Barqalid ini, berikan kepada aku. Supaya aku tahu siapa Al-Barqalid ini. Ilmu ini kasihkan kepadaku. Beritahu kepadaku siapa Al-Barqalid itu. Fabaka syekh. Waktu dia mengatakan demikian, si murid ini, syekh itu nangis. Wa qala li, dia mengatakan kepadaku, ya waladi wallahi anta la ta'uzzu alayya kathiran min ajli khidmatika li. Wahai anakku, dia bilang, aku sumpah demi Allah, aku terkesan kepadamu, engkau telah berkhidmah kepadaku 10 tahun dan kau adalah orang yang baik. Dipuji sama gurunya tadi. Wa fi ma'rifat hadzal ism syarif faidah 'azimah. Dan apabila seorang mengetahui tentang Al-Barqalid itu, dia akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Faedah yang luar biasa. Lakinni akhafu 'alaik, tetapi aku takut denganmu. Yani maksudnya apabila aku mengasih tahu tentang Al-Barqalid, engkau akan dibunuh. Lakinni akhafu 'alaik. Inna yadhhar dzalika 'alaik taqtuluka 'amatun nasara. Semua orang Nasrani akan membunuhmu. Dan engkau akan tidak dibela oleh siapapun apabila engkau dibunuh.
Qultu lahu, saya berkata kepadanya, ya sayyidi wallahil azim, wahai tuanku, wallahil azim, demi Allah yang maha agung, wa haqqul injil, wa man jaa bihi, dan haqqul injil, yakni dengan kehormatan kebesaran Injil, dan ladzi jaa bihi, la yakni Isa alaihissalam, la atakallam bi syai'in mimma tasuru ilayya illa an amrik, saya tidak berbicara kepada siapapun dari perintah-perintahmu, dan saya tidak punya pendapat kecuali adalah perintahmu. Saya ingin tahu siapa Barqalid itu darimu. Faqala li, dia mengatakan, ya waladi, innani sa'altuka fi awal qudumika alayya min baladika wal huwa qaribun minal muslimin. Waktu engkau datang kepadaku 10 tahun yang lalu, pertama kali kau masuk ke tempatku, aku bertanya kepadamu, negaramu itu qarib, dekat dengan negaranya orang-orang muslimin. Aku mengatakan demikian kepadamu, yakni negaramu itu dekat dengan negara-negara orang-orang muslimin. Wal yaghzunakum aw taghzunahum, apakah kalian memerangi orang-orang Nasrani maksud, atau mereka memerangi kalian? La akhtabir ma indaka min munafarul Islam, saya waktu tak tes engkau, kau ini senang sama Islam apa benci dengan Islam? Karena orang-orang Nasrani apabila disebut Islam itu luar biasa, yakni bencinya. Saya waktu aku tes engkau. Fa'lam ya waladi anal Barqalid wa ism min asma, disebut sini, fa'lam, ketahuilah wahai anakku, anal Barqalid huwa ismun min asma Nabi Muhammad, bahwa Al-Barqalid ini salah satu dari nama-nama nabi mereka, nabi orang-orang muslimin yang bernama Muhammad. Wa alaihi nazal kitab ar-rabi', dan kepadanya turun buku yang keempat, maksudnya Al-Quran Al-Karim. Al-madhkur ala lisan Daniel alaihissalam, yang telah disebut oleh Nabi Allah Daniel alaihissalam. Wa Daniel ini ikhtalafu fi, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan rajulun saleh. Daniel, dia mengatakan bahwa di bukunya Daniel itu tertulis itu tentang Al-Barqalid itu. Faqultu lahu ya sayyidi wa ma taqul fi din haula'in nasara. Nah, wahai tuanku, apa yang kau katakan kepada agama orang-orang Nasrani ini? Qala li ya waladi law anna an-nasara aqamu ala din Isa al-awwal, apabila orang-orang Nasrani, dia bertanya anak itu, bagaimana dengan sekarang ini orang-orang Nasrani ini? Apa dia itu dalam jalan yang benar atau salah? Kita punya agama namanya Nasrani yang dibanggakan. Bagaimana pendapatmu? Dia bilang, ya waladi, wahai anakku, apabila anak Nasara aqamu ala din Isa al-awwal, apabila mereka melaksanakan agama Isa yang sebenarnya, lakanu ala dinillah, mereka di jalan Allah yang benar. Tapi mereka telah merubah agama mereka. Al-Injil bukan Injil yang diturunkan sama Allah SWT kepada Isa sekarang ini. Lianna Isa wa jami'ul anbiya dinum dinullah. Isa alaihissalam dan saudara-saudaranya dari nabi-nabi Allah itu sama. Walakin baddalu wa kafaru. Mereka telah merubah kitab-kitab mereka dan wa kafaru, dan berkufur. Faqultu lahu ya sayyidi kaifal khalas min hadzal amr. Bagaimana wahai tuanku penyelesaian tentang masalah ini? Saya inginkan agama yang sebenarnya. Abdullah al-Maryuqi ini ingin kebenaran. Al-Ba'id al-Haqiqah seperti Salman al-Farisi. Menginginkan radhiyallahu ta'ala anhu Salman al-Farisi, kisah Salman al-Farisi. Al-Ba'id al-Haqiqah, mencari kebenaran. Ini Abdullah al-Maryuqi begitu. Qala ya waladi bidukhul fi dinil Islam. Jalan keluarnya tidak ada lain kecuali masuk ke dalam agama Islam. Faqultu lahu hal yanju dakhil fihi, apabila orang masuk ke dalam agama Islam ini dia akan selamat, tidak akan masuk ke neraka? Qala li na'am, iya. Yanju fi dunya wal akhirah, dia akan selamat di dunia dan akhirat. Faqultu ya sayyidi innal aqil la yakhtaru li nafsi illa afdal ma ya'lam
Wahai Tuanku, seorang itu memilih di dunia ini hal yang paling afdal, yang paling baik buat dirinya. Wa kamu mengatakan bahwa al-afdal wal Islam. Fa idza 'alimta fadl din al-Islam fama yamna'uka minhu. Apabila engkau, wahai Tuanku, wahai guruku, apabila engkau telah mengetahui bahwa yang benar itu adalah agama Islam. Loh, kenapa kok tidak masuk dalam agama Islam? Faqala li, dia berkata kepadaku, ya waladi, inna Allah lam yattali'ni ala haqiqat ma akhbartuku bihi min fadl Islam wa syaraf nabi ahli Islam illa ba'da kubr sinni. Saya tidak mengetahui tentang hal ini kecuali saya sudah tua. Saya telah mempelajari dahulu. Sampai saya sudah tua, baru saya tahu kalau agama yang sebenarnya itu adalah dini Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah. Yaqul inna Allah lam yattali'ni ala haqiqat ma akhbartuka bihi min fadl al-Islam wa syaraf nabi ahli al-Islam illa ba'd kubr sinni wa wahana jismi. Setelah saya sudah tua dan badanku sudah remak, sudah hancur, sudah tua, tidak bisa saya berlayar atau pergi ke negara-negara orang-orang muslimin. Wala udhur lana, dan tidak ada alasan buat kami. Saya sudah tua itu bukan udhur, dia bilang, bukan alasan, dia bilang. Bal huwa hujjatan alaina qaimatan, bal itu hujjah. Nanti ditanya sama Allah SWT. Engkau telah mengetahui bahwa agama yang sebenarnya itu agama Islam. Kenapa engkau kok tidak mau masuk ke dalam agama Islam? Allah akan bertanya demikian. Walau hadanillah lidzalik wa ana fi sinnika la taraktu kullu syai'in. Apabila saya telah mengetahui dari dulu bahwa saya sepertimu ini, yakni masih muda, saya akan tinggalkan semua ini, aku masuk ke dalam agama Islam. Wa dakhaltu fi dinil haq, saya akan masuk ke dalam agama yang sebenarnya. Wa hubbud dunya ra'sa kullu khati'ah, dia mengatakan ini dalam pepatah Arab, yaqul hubbud dunya adalah kullu khati'ah. Cinta kepada dunia itu di situ hancurnya orang. Orang yang memilih dunia, yang senang dengan dunia, hanya dunia, dia akan hancur. Kesalahan-kesalahan datangnya dari situ. Wa anta tara ma ana fihi 'inda an-nasara min rif'atil ini. Kau telah mengetahui, wahai anakku, bahwa aku ini di kedudukan orang-orang Nasrani paling tinggi. Saya adalah orang yang paling terpandang di dunia ini. Yaqul min rif'atil jah wal 'izz wat taraf wa kuthrat 'ard ad-dunya. Kau telah kedudukanku tinggi. Saya seorang kaya, seorang jaya, dihormati, luar biasa saya. Wat taraf, at-taraf yakni kelebihan di dunia ini, segala macam dia mendapatkan. Taraf. Al-ghani mutrif. Al-ghani itu punya istana, punya segala macam. Min arad ad-dunya, yakni hal-hal yang duniawi. Walau anni dhahara alayya syai'un min al-mail ila din al-Islam laqatalatni al-'ama fi asra' waqt. Apabila saya masuk ke dalam agama Islam, saya akan dibunuh dengan cepat. Aku akan dibunuh oleh mereka. Wahab anni najautu wa khallastu ilal muslimin. Umpamanya, dia bilang, umpamanya saya sekarang ini pergi ke orang-orang muslimin sana. Saya masuk ke dalam agama Islam. Saya mengatakan aku masuk ke dalam agama Islam. Fa'aqulu lahum inni ji'tukum musliman. Saya mengatakan kepada orang-orang muslimin, aku datang ke sini untuk masuk ke dalam kalian Islam. Fayaquluna li, mereka akan berkata demikian orang-orang muslimin. Qad nafa'ta nafsak bi nafsika fid dukhul bidinil haq. Engkau telah menyelamatkan dirimu dengan engkau masuk ke dalam agama yang sebenarnya, yang benar. Kemudian, apakah dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti dia sekarang? Apakah dia mendapatkan dunia yang dia sekarang? Yaqul hakadha. Fala tamanna alaina bidukhulika fi din. Orang-orang muslim mengatakan, itu jangan undat-undat tentang Islam itu. Islam ini harus seorang masuk dalam agama Islam. Jadi jangan engkau minta lebih dari itu. Saya akan hidup di negara-negara Islam seperti orang biasa. Bahkan aku tidak punya apa-apa. Aku akan mati kelaparan. Yaqul hakadha.
Khalastu bi nafsaka min adzabillah. Engkau telah menyelamatkan, apabila engkau masuk ke dalam agama Islam, engkau telah menyelamatkan dirimu dari azabullah. Fa'abqa bainahum syaikhan kabiran faqiran ibni 90 sana. Saya akan duduk bersama orang muslimin, seorang fakir, tidak punya apa-apa. Sudah tua 90 tahun umur saya. Yani antadhurul maut. Nunggu kematian. La afqahu lisanahum, saya tidak bisa berbahasa Arab. Saya tidak bisa. Andai kata saya pergi ke negara Islam, saya tidak mengerti bahasa mereka. Wala ya'rifuna haqqi, dan mereka tidak tahu kedudukanku yang tinggi sekarang ini. Fa'amutu bainahum ju'an, aku akan matilah kelaparan di sana. Wa ana, dan saya walhamdulillah ala din Isa, dan saya walhamdulillah di atas agama Isa. Wala ma ja'a bihi, yakni maksudnya saya di atas agama Isa yang sebenarnya, bukan sekarang ini alamannya. Wa ma ja'a bihi, apa yang dibawakan oleh Isa, saya ikuti Isa itu. Ya'lamullahu dzalika minni, Allah yang maha mengetahui tentang aku sekarang ini. Dia waktu mengatakan demikian, dia dusta. Dia tidak di atas agama Isa yang sebenarnya. Tetapi Allahu a'lam, mungkin dia menyembunyikan agamanya yang sebenarnya, yaitu al-Islam. Mungkin dia di rumahnya sana, dia sholat, dia mengikuti agama Islam seperti Ahas, seperti An-Najasyi. Dirahasiakan mungkin Islamnya, Allahu a'lam, tidak tahu. Tapi dia mengatakan bahwa saya di atas agama Isa sekarang ini, hada kadzib. Agama Isa kadzib, tidak benar, dia mengatakan demikian. Faqultu lahu, saya berkata kepadanya, apa tadullani an amshi ila biladil muslimin wa adkhul fi dinihim. Wahai guru, apa kau menasihati aku untuk saya pergi ke negara mereka dan aku masuk ke dalam agama Islam? Faqala li, dia mengatakan, Syekh tadi, in kunta aqilan taliban lin najah, apabila engkau seorang aqil yang punya akal yang sehat dan engkau mencari kebenaran, mencari keselamatan, fabadir ila dzalik, makalah pergilah ke negara mereka dan masuklah ke dalam agama Islam. Tahsul laka dunya wal akhirah, engkau akan mendapatkan dunia dan akhirat. Saya tutup di sini dulu, insyaallah. Kalau minggu yang akan datang saya akan jelaskan tentang masalah ini, masih panjang karena ceritanya yaitu Abu Muhammad Abdullah al-Maryuqini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.